maliki wa alikullin wa asabikun wa farim wa asulihim lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nuskhi utawi ki kumertab mertelaake nasah. An-nashu utawi babun naskhi. An-nashu utawi nasah. Maknawi ku temanane nasah lughatan yang dalam lughati anak iku mindah. Wakila carikil maknawi utai maknane nasah. Al-izalatu iku ngilangi wa maknawi utai maknane nasah. Al-istilahi kang bangsa istilah ya syar'i kang bangsa syara wa ya an-nashu al-khitabu iku khitab adalu kang nuduhake ala rafil hukmi ngatasi ngilangi hukum asabiti kang tetep bil khitabi kelawan khitab al-mutaqaddimi kang dingin wa huwa utawi al-khitab adalu lairi yasmulu iku mengko apa al-khitab al-lafzu ing lafad ail mantuko tegese lafad kang diucapake wa mafhumal muwafaqati lan mafhum muwafaqah bi ismaihi kelawan bagian lorone mafhum muwafaqah al aula rupane mafhum aula fahawal khitabi kang den jenenge fahwal khitab wal musawi lan mafhum musawi lahnal khitabi kang den arani atau kang den juluki lanal khitab wa mafhumal mukhalafati lan mafhum mukhalafah dalil al khitabi kang den arani dalil al khitab wa kullu dalilin lan saben-saben dalil min adillati syar'i saking pira-pira dalil syara'. Nasakh adalah memindah itu secara bahasa. Wakila maknahu adalah al-izalah itu secara kil wa maknahu al-istilahi asy-syar'i al-khitab adalu ala rafil hukmi as-sabiqi bil khitabi al-mutaqaddim. Jadi adalah khitab yang menunjukkan atas dihilangkannya suatu hukum yang telah ditetapkan dengan khitab yang dahulu. Wa hadza khitab ini mencakup baik berupa lafaz ya wa hadza yasmulu al-lafza lafaz ini baik itu yang mantub atau yang mafhum muwafaqahnya yang ada dua bagian, ada maf'ul aula yang dinamakan fawal khitab dan ada maf'ul musawi yang dinamakan nahnal khitab, juga mencakup maf'ul mukhalafah yang dinamakan dalilul khitab dan semua dalil-dalil yang berupa atau yang dalil-dalil syar'i. Selanjutnya walau la hadza rafu lamun ora ono utawi kiki ngilangi lakana mongko yekti ono al hukmu apa hukum al awalu kang awal sabitan iku tetep wa kharajalan kecoba bi kelawan hadza raf'u ma apa perkara laukan lamun ono al khitab apa khitab al awalu kang awal mughayyan iku den batesi bi ghayatin kelawan batesan au mu'allalan kawadin ilati bi maknan kelawan ilat siji ilat wa saruhalan mertelaake al khitab apa khitab asani kang kaping pindho bi bulughi ghayati kelawan tumekone bates akhir au zawil makna to ilangi ilat fala yusama mongko den aran ya apa khitab sani nuskan ing aran nasah li'anna al-hukma ka temen istune hukum al-awal kang awal ghairi sabitin iku ora tetep atau ora berfungsi li bulughi ghayati krana tumakone batese hukmul awal au zahir maknahu ta ilangi maknane hukmul awal misalu tawi contone malau kana al-khitabu al-awal qauluhu ta'ala iku dawe Allah ta'ala supaya dawuh ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa lazina idza nudiya dalem nalikane den undang
Bisa atau den azan li sholati kon warai salat min yaumil jumu'ati saking dina Jumat fas'au mongko cepet-cepet sira atau gancang ono sira ila zikrillah maring zikir Allah atau eling Allah wa zarulan ninggal sira kabeh al bai'a ing adol tinuku walau la hadzal rafu andai kata tidak ada hukum nusakh ini ya hukum rafu hukum penghilangan hukum yang awal lakar al hukmu al awal sabitan niscaya hukum yang awal ini akan tetap ada berlaku. Jadi ada lafaz yang awal, hukum yang awal, ada hukum yang kedua. Nah, hukum yang awal ini dinusakh atau diganti atau dihilangkan dengan menggunakan hukum yang kedua. Nah, namun berbeda ketika hukum yang awal tersebut dibatasi dengan satu batasan atau diilati dengan satu ilat. Kemudian ada hukum yang kedua, maka hukum yang kedua ini tidak dinamakan menusakh, tidak dinamakan nasih terhadap lafaz yang terhadap hukum yang pertama. Begitu. Kenapa? Li'anal hukma al-awwal ghairu sabitin. Karena hukum yang pertama tidaklah berfungsi libulughi ghayatihi karena adanya sampainya batasan tersebut atau hilangnya ilat tersebut. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ketika sudah ada panggilan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah zikir ila zikrillah wa zarul al-bai' dan tinggalkanlah jual beli. Ini yang pertama. Kemudian fatahrimul bai' ya. Di sana ketika adzan, sudah azan, maka segeralah melaksanakan zikir, sholat Jum'ah, segera pergi ke masjid. Wazarul al-bai' dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian ada keterangan ayat lagi, fatahrimul bai' mongko tawi harum ba' mogoyani kudin batasi bi qida'il jumu'ati kelawan tutuke Jumat, salat Jumat. Falaisa mengkorano kaulu pada Allah Ta'ala rupani fa'idha qudiyati sholati fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah rupani dawuh fa'idha qudiyati sholah fa'idha qudiyat mengkalikannya wis rampung atau sedentekannya sholat fantashiru mongko gumelaro sira kabeh fil ardi dalam bumi wabtahu lan nyupriyo sira kabeh min fadlillah saking anugerah Allah. Laisa mau nasikhon iku kang rusak atau kang nasah litahrimil bai'i maring harume ba' bal ayyana balik mertelaake opo ayat fa idza qudiyati shalah ghayat tahrimi ing batesane haram. Ayat yang pertama ketika hari Jumat ketika sholat ketika azan maka tidak diperbolehkan jual beli, haram. Untuk sah dan tidaknya silakan dilihat di kitab-kitab fikih. Fas'au ila zikrillahi wa zaru al-bai'. Yang kedua, fa idza qudiyat as-sholatu fantasiru fil ardi. Ketika sholat sudah selesai, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah anugerah-anugerahnya Allah, carilah rezekinya Allah. Artinya begini, ayat yang kedua ini tidak dinamakan nasih terhadap ayat yang pertama. Kenapa? Karena ayat yang pertama ini ya menjelaskan, ayat yang kedua ini menjelaskan, ayat yang pertama menjelaskan batasan dari keharaman. Ada ghayahnya. Ketika sudah Jumat maka diperbolehkan. Ayat yang pertama ya ketika hari Jumat ketika sudah azan Jumat maka tinggalkanlah jual beli, segeralah ke masjid.
Ya mandi kadek pun kita mandi. Membeceng ya kasihan tetangga sunnah kan begitu. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul al-bai'. Ini dijelaskan lagi batasannya oleh ayat yang kedua. Hukum yang kedua atau ayat yang kedua di sini. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Jadi ayat yang kedua ini bukan menusah, bukan menasah ayat yang atau hukum yang pertama. Justru ayat yang kedua ini menjelaskan batasan keharaman jual beli ketika dimulai dari azan Jum'ah. Itu. Jadi tidak terjadi nasikh mansuh dalam dua ayat ini. Kemudian mana? Wa qaluhu ta'ala dawi Allah ta'ala wa qaluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala rupane wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Rupane dawuh wa hurima den haramake alaikum ing atase sira kabeh saydul barri apa wan buruane daratan ma dumtum ing dalam sapa sira kabeh ma dumtum ing dalam selangking sira kabeh huruman iku piye kang ihram lam yang sah iku ora nusah hu ing qalu ta'ala wa hurima alaikumus sayd qalu ta'ala padha Allah ta'ala rupane wa idza halaltum fasqadu fa idza hatuman ing dalam nalikane wis ucul saking ihram atau istahalul sira kabeh fasqadu mongko buru sira kabeh li ana tahrima ketemen sedune haram karena iku ana apa tahrimil ihram iku kono are ihram wa qad zalat teman-teman ilang apa ihram bitahallul kelawan tahallul fana sama qarana sahiku maujud wala budalan ora kena ora min ayakuna saking yen to ono apa saking yen to ono al khitab apa khitab asane kang kaping pindho mutaakhiran iku ngeri yang dadi akhir al khitab saking khitab al awal kang awal. Ini contoh yang hilangnya ilat. Ketika kalian ihram, ketika kita ihram maka kita diharamkan untuk berburu. Kemudian ada ayat lagi wa idza halaltum fastadu mun lamare ihram. Ya, silahkan berburu. Begitu. Artinya ayat yang kedua ini tidak menasih ayat wa hurima alaikum, namun justru menjelaskan keharamannya itu sampai tahallul. Kalau sudah tahallul maka hilang hukum haram. Itu begitu. Jadi nasikh mansukh ini ya kita harus tahu, ini penting ini, begitu. Dari tadi ya ayyuhallazina amanu ini banyak terjadi bagi kita ya. Ketika sudah azan Jumat kita berangkat ke masjid nyambi pesen. Karena Jumat manis, khutbah lajeng ya permele es. Nah, itu kan dermah. Kan begitu. Ini justru kadang-kadang pondok ini yang disebut betambeng gitu. Mangkat kalau sepolo nyeper warung kopi. Kadang kan begitu. Ki ader gelejer. Ketika sudah azan berangkat, Jumat manis abid khutbah lah. Gila kita marah melepole gitu. Nah, ini bagaimana? Ini kan seperti itu. Di masyarakat banyak seperti ini. Ini jadi haram ya. Ketika azan Jumat, haram jual beli. Sah apa tidak mas? Silakan dibuka sendiri kalian bagaimana hukumnya begitu. Nah, kalau sudah sholat Jumat maka tidak masalah, orang apa jual beli begitu. Fa idza qudiya sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini alakoh dia cek sampai ajina bekerja. Jangan sampai pekerjaan kita itu bisa menyebabkan kita meninggalkan sholat. Mas ajina alakoh peraturan di pabrik itu tak oleh istirahat apa jam.
Kasih kenapa? Ambu nyari kelakuan oleh. Gaji 1 juta 2 juta itu tidak ada artinya dibandingkan dengan sholat itu seperti itu. Tidak berkah, uangnya tidak mungkin berkah, dijamin tidak berkah itu. Tidak berkah bagaimana mas? Sogio ini sak. Oh ini sogio, anak kan mesakat. Tidak ada beli, kan begitu, ya kan? Wah anak mesakat. Suruh meduk tanda, oh tambah endek suruh meduk. Melanggar melulu. Akhirnya pas kena kondom, alhamdulillah min dzalik. Seperti itu. Waktu anaknya happy dok. Itu namanya diantara kurang berkahnya rezeki. Itu begitu. Karena rezeki ya uang yang kita peroleh ketika uang itu tak gena, tak beres, itu akan pengaruh kepada kita. Dimakan, dikasihkan anak-anak gue melek es makan di ibu di nenek gue mulai nasi mulai beres makan jadi darahnya darah kotor sudah bener kotor kecil pas erinso bersih bukan artinya secara hukumiahnya darahnya itu tercampur perkara-perkara yang haram, sedangkan darah ini adalah oli bagi organ kita. Kalau olinya kecil maka organnya juga kecil. Kalau organnya kecil, nggak bisa, sudah sulit mau menerima, itu sulit. Itu begitu. Makanya mencari rezeki yang halal itu sangat penting sekali. Karena efeknya nanti ya, positifnya nanti ke anak turun kita. Itu. Jadi ini alakoh ta'ala. Alakoh meluluh ta'ala apa? Sepenting tak adina bejo. Mau ijama mas, adina apa mas ijama? Apa ijama ibu? Takut pecat mas. Cuma takuan ke juragan dunia daripada juragan akhirat. Mana pecat dari dunia dari apa? Hah? Ayo, pilih mana? Dipecat dari kelakuan apa pecat dari dunia? Tak milih setuju, saya, iya, ilmunya seperti itu. Jadi, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan, tidak masalah. Alako. Kalau diniati ibadah, maka jadi kencur. Mulai pagi jual cilok sampai pukul 12, mulai pagi sampai pukul 12 dicatat ibadah. Uangnya berkah, anaknya solih, rumah tangganya adem ayem kan, nyari otangan paham. Baju dan majur saya otangin, tak romang saya otangin, apa nyaman gitu. Nah itu ya, jadi kadang kan banyak, atau mungkin di sini ada. Semua karyawan dilarang menggunakan kerudung. Apa yang ada kan? Bagaimana mas? Udah kenapa? Tak kenapa? Sah-sah saja. Saya pun kalau jadi juragan, karyawan saya haramkan menggunakan kerudung. Yang diperbolehkan, yang harus menggunakan kerudung adalah karyawati. Orang lagi aku dulu tak oleh, orang ini tak apa. Sekarang banyak kita kadang diuji dengan itu ya. Nemu kelakuan tapi kelakuanan mas akhirnya ini dijamin tidak ada keberkahannya. Risikonya, tawar mas di telepon tak berkah pokoknya aku besek ke anak mesakat, bapaan mati tak doa lagi. Ketika oleh seminggu ke wayang di anak, semoga pahalanya wayang ya toraki almarhum Pak Polware ke dangdutan, semoga suara kendang, alunan kendang, gitar, seruni disampaikan kepada almarhum. Itu lebih pentingnya rezeki yang
halal. Sangat penting sekali rezeki halal itu ya, penting. Jangankan haram, subhat saja hindari. Jangankan haram, subhat saja harus kita hindari. Cek lapola, karena resikonya barang subhat yang masuk pada kita itu sangat besar sekali risiko. Sehingga hati-hati kalau nyari kelakuan. Yang hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa hurrima alaikum as-saydul bar. Kenapa diharamkan, Mas? Apa itu ihram? Ini nanti membahasnya dalam bab haji. Semoga kita semua bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Sementara ini hajinya kita seminggu sekali di Madhab Soleh, di masjid Darul Mut. Alun Mas, tidak apa. Pokoknya ada softnya apa? Jarak itu terpenuhi. Ada masalah silakan. Kadang yang melanggar, bukan yang melanggar, yang seperti itu kadang anak-anak moduk sebenarnya. Jarang anak-anak moduk beda Mas. Banyakan beda alun-alun. Alun-alun buta Arab, Pak. Jadi. Saya tidak moduk. Jumatan itu masjid, malah afdol. Makbud di Jumatan alun-alun. Orang mana pangeran beda alun-alun, Cong. Masjid, Cong. Mbak tak pernah moduk. Bahaya. Ini bahaya. Ini ciri-ciri ilmu yang kurang aneh ya, Pak. Mungkin kurang barokah itu ya. Justru santri itu artinya sebagai santri ya, kita ketika cari ilmu itu juga harus dijaga. Bagaimana kita makan kita itu dijaga, etika kita itu dijaga. Ketika sudah biasa basul masail, biasa jangan bangga diri. Banyak santri-santri yang prestasinya bagus, namun ketika di rumah gak jadi apa. Loh kok bisa, Mas? Iya, karena prestasinya itu tidak disyukuri, tapi dibuat bangga. Kalau disyukuri, oh tambah ajib, tambah bagus. Alhamdulillah, kok berkat basul masail, saya sudah diutus basul, dikirim basul masail, disuruh lomba. Sokore bukan tuh bangga-banggaan. Wah bagus. Harus itu. Kok lebih remah. Salah macam kitab tak bisa. Oke gentongan. Remah. Akhirnya doa. Gusti, ya Allah, tolong hati Gusti. Ini bagus. Saya tak pernah doa, tak pernah juara kelas, tak pernah basul masail, tak pernah ongkok. Pedung loh. Ya bagus, ki beda pon. Sudah tetap pelengen. Ya boleh takzir. Boleh dong. Kisah. Dia istiqomah. Pak Serwot gitu. Sebenarnya kalau di pesantren undang-undang itu jangan dilanggar. Penter tak penter mau oleh. Yang penting aturan tetap dipakai. Majelis sekolah paham tak paham bertolekor. Seperti sekolah. Ya berarti sepaham. Ngaji tak ngaji. Paham sepertinya ngaji. Jepok malah sepertinya ngaji. Di malaikat catat ya ngaji senajan penget Al-Fatihah awal penget ke Al-Fatihah di lemare. Di malaikat takun tulisnya ngaji. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Gusti. Sementara saya mau mengantarkan istri saya berobat. Al-Fatihah. Sekian dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.